Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend. How are you guys doing? Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. And you? Alhamdulillah, I'm good. Thanks for asking. Oh, Idlan sakit. I'm sorry to hear that. Sakit apa, Idlan? What's wrong with you? Panas. Panas? Masya panas masih tetap mau masuk ke kelas. Masya Allah. Kalau Idlan boleh sambil tiduran boleh, kalau pusing ya. Karena panas biasanya dibarengin sama pusing nih. Oke, kebetulan kita belajarnya santai nih. Kita mau latihan pronunciation. Sebentar, Miss cek dulu. Sudah dapat nomor semua belum ya? Oh, Idlan terputus tadi. Tadi Idlan udah dapat nomor nih. And how was your weekend going? Kalian punya special plan nggak? Do you have special plans for this weekend? Punya rencana apa nih weekend ini? Sabtu weekend juga ya, termasuk Minggu. Do you have any special plans? Nothing. Just stay at home. And stay at home-nya tetap yang produktif ya. Buktinya kalian tetap hadir di kelas. Good. Okay, as I said earlier, today you're going to be practicing some more pronunciation with me, and the topic is about the silent B. Nanti dulu. Nonton videonya sebentar dulu ya. Silent B, silent itu diam, B itu huruf, berarti huruf B-nya diam. Tidak dibunyikan. Okay, let's go to the next slide. I'm sure you guys still remember the definition of the silent letters. Pasti kalian sudah ingat nih ya, pengertian dari silent letters. Silent letters itu huruf yang tidak diucapkan, tidak dibunyikan. Tapi harus tetap ada dalam penulisan, dalam spellingnya. Walaupun kenyataannya banyak penutur asli bahasa Inggris yang suka kelupaan penulisannya. Oke, tadi ada tunjuk tangan. Harun tadi, what is it Harun? Nggak jadi. Nggak jadi, ngetes doang. Sebentar. Ada yang... Oh, enggak. Tadi Idlan terputus aja ya. Oke. Let's continue. Sudah paham silent letters. Taunya dari mana sih silent letters? Memang mau nggak mau kalian harus menghafal. Atau kalau supaya yakin nih, kalian harus lihat ke kamus. Caranya umpama nih, kalau kalian lagi baca nih cerita dalam bahasa Inggris, terus ketemu kata yang kalian bingung cara pengucapannya, buka kamus. Kalau zaman sekarang kamusnya enak kok. Pakai kamus yang di-download dari Google Play Store atau kamus online. Tinggal dipencet lambang speakernya, kedengeran deh cara pengucapannya. Tinggal mencontoh. Kalau zaman Miss dulu, nggak ada tuh speakernya, harus dibaca, ngikutin dengan IPA symbols-nya. Loh, IPA symbols apa sih ya? Nanti dijelaskan lagi. Now, before we go to the IPA symbols for each word that you find in this practice, I want you to understand the rule of this silent B. Kita paham dulu nih aturannya. Aturannya cuma satu, gampang berarti. When a word ends in MB combination, the letter B is silent. Jadi kalau ada kata berakhiran dengan huruf M, B, huruf B-nya tidak dibunyikan. Jadi yang bunyi hanya bunyi huruf M, aja. Now, to understand more about this rule, I want you to watch this video. Kita nonton videonya dulu. Ini kebetulan Emma orang Inggris dan ngomongnya super cepat, jadi Miss lambatin ya. Kalau kalian nonton video di YouTube dalam bahasa Inggris and you think the speaker is speaking too fast, kalian bisa lambatin nontonnya. Bagian ini. Waalaikumsalam, Sofia. Kalau memperlambat, ke bagian yang ada lambang rodanya ya, diklik, nanti pilih playback speed, kecepatan.
Kan di sini normal. Kalau normal berarti memang dia bicaranya cepat sehari-harinya. Kita perlambat sedikit. Nah, yang ini aja nih. Hi everyone, welcome back to Pronunciation with Emma. In today's video, we're going to talk about words that have a silent B in them. I'm going to talk about a rule, and then I'm going to talk about words that follow that rule, and then at the end of the video, I'm going to talk about some words that don't follow that rule, but they still have a silent B, and they're very, very common. Okay, so the rule, there's just the one that I'm going to talk about in this video. Typically, whenever you get the spelling M, then Oops, sebentar. Kenapa, Miss? normally at the end of a word, although I am going to talk about one word where it's in the middle, the B at the end is silent and we just pronounce the M. So we just pronounce and that's it. For example, bomb, climb. And of course, this applies to words like climbing, climber. We still don't pronounce the B. Oke, let me stop it right here. Me stop dulu sebentar ya, kasih penjelasan. Tadi ada kata bomb. Nah, kalau ditambahin akhiran ing, bacanya sama nih, B-nya nggak bunyi. Jadi nggak boleh bilangnya bombing, tapi bombing. Bombing. Termasuk the doer, the person who does the activity of bombing the bomb, orang yang melakukan bomnya, bacanya bukan bomber because the B is silent, jadi bacanya bomber. Bomber. Ini orang yang melakukan pengeboman. Waalaikumsalam Sanaya. Glad you can make it to class. Kirain kelupaan nih. Bomb, bombing, bomber. Walaupun ditambahin akhiran, tetap B-nya nggak bunyi. Oke, kita lanjut lagi. Harun, tunjuk tangan. What is it? Kayak bombing gajah. Bombing apa? Gajah? Bombing Pompei. Oh, bombing contoh ke bom bunuh diri di Bali, suicide bomber. Nah, ada bombernya atau the bombing in Bali, sama kegiatannya. Pakainya jadi kalau nanti nih kalian dengar ada temen yang salah baca ya, bombing dibilangnya atau penyerang di sepak bola. Kalau kalian suka nonton sepak bola, terus ada komentatornya seringnya bilangnya bomber. Penyerang ya, penyerang itu disebutnya bomber, sama komentator sepak bola harusnya bomber. The bomber, bukan bomber. Oke, kita lanjut lagi. Climb, climbing, climbed. The B still silent. Crumb, dumb, lamb, Itu apa ya, Miss? Nanti dibahas di dalam limb, berikutnya nanti ada. numb, thumb, womb, tomb. Nah, yang ini nggak ada ya. Nam, dipotong dulu. Ada kata nam. Nam itu kalau bahasa Indonesianya kebas mati rasa. Kalau kalian ke dokter gigi, when you go to a dentist, you wanna pull your, you wanna have your tooth pulled. Kalau kalian mau cabut gigi, the dentist usually give you, kasih obat apa penghilang nyeri, obat anestesi yang disemprot ya. Kalau anak-anak biasanya disemprot nih, bukan disuntik. Nah, itu akan tadi baru disebutin, didengerin dulu ya. Tadi baru disebutin. Nam itu artinya mati rasa, kebas. Contohnya kalau pergi ke dokter gigi, kalian mau cabut gigi, sama dokter itu dikasih obat penghilang nyeri, disemprot kalau untuk anak-anak. Kalau dewasa disuntik. Nah, tunggu beberapa menit sebelum dicabut sampai hilang rasa. Kalau dipegang nih, nggak berasa nih dagu kalian dipegang atau pipi kalian dicubit. Nanti tinggal dicabut ya, nggak terasa sakitnya. Itu dibilang numb. I feel numb.
Saya mati rasa, saya kebas, nggak bisa ngerasain sakit. Itu yang dibilang numb. Miss, Dan tadi ada sama juga kalau kayak sunat ya. Oh iya betul, iya betul sunat disuntik dulu, pakai penghilang nyeri. I feel numb, betul. Tapi kok aku pasti potong sakit banget ya padahal udah pakai itu. Sakitnya itu karena disuntiknya, bukan karena dipotongnya. Karena Dipotongnya sakit. suntikannya, masa Iya. masih berasa sakit, berarti obat Walaupun- biusnya kurang banyak ya. Ada yang, do you have the same experience as Tala? Ada yang anak cowok? Ada yang punya pengalaman sama, disunat masih berasa sakit? Siapa yo? Nggak ada ya? Berarti Tala obat biusnya kurang banyak nih. Lagi disunat masih berasa sakit. Idlan juga merasa. Oh sama ya? Oh. Iya, obat biusnya kurang banyak kali ya. Ya, kita lanjut lagi. Nah, womb. Womb itu artinya kandungan atau rahim. Kita nih, we are 9 months in our mother's womb. Kita nih berada di dalam kandungan ibu kita, rahimnya. Selama how long? How long? 9 months. 9 months, betul. 14 bulan. 9 bulan. Kalau sampai 12 bulan, sama gajah ya. Gajah 1 tahun dalam kandungan. Tomb ini pemakaman. Kalau dibilang tomb, makamnya itu yang dari batu biasanya. Bukan kayak makam di Indonesia ya, dalam tanah. Contoh makam dalam batu, makam di Mesir. Nah, Fir'aun, the pharaohs in Egypt, atau makam-makam raja dan ratu di negara barat ya, contoh di Inggris, itu di dalam batu, dibilangnya tomb. Yes, kenapa? Harun dulu tunjuk tangan. Yes, Harun, what is it? Makamnya Khadijah juga dari batu. Di dalam batu ya? Di mana makamnya Khadijah? Di dalam batu kerikil. Oh, bukan di ujung kepalanya doang yang ada batunya. Di dalam batu. Miss nggak tahu tuh ceritanya. Mungkin betul ya? Mungkin betul. Miss nggak tahu ceritanya. Idlan, what is it? Miss, itu ketika Idlan di Cianjur itu Idlan pernah lihat makam pahlawan Indonesia. Makamnya kenapa? Di Cianjur Idlan cuma lihat. Makamnya kenapa? Di Cianjur. Makamnya biasa aja kan? Iya. Jadi kalau di Indonesia walaupun makamnya ada batunya tapi bukan di dalam batu ya, kita tetap ada tanahnya. Kalau dibilang tomb itu memang nggak pakai ditimbun di dalam tanah, tapi ditaruh di dalam batu memang. Seperti apa ya? Kalau zaman dulu namanya sarkofagus ya. Sarkofagus tuh makam yang dalam batu. Oke, kita lanjut lagi. Nanti ada ya di dalam slide-nya. And the one that I mentioned earlier, the spelling is in the middle of the word. Plumber. Nah, plumber. Now, Nanti a kita couple of bahas words lagi. that I want to talk about that don't follow this rule, but they still have silent Bs, are subtle. Ya, ini tidak mengikuti aturan nih tadi. Subtle. Tadi kan aturannya M sama B-nya, tapi ini nggak ada M-nya, cuma B-nya aja. B-nya tetap silent. Jadi bacanya subtle. Subtle. Nanti ini dibahas lagi ada. And that's it for this video. Okay, that's the end of this short video. Now let's continue to the next slide. Kita lanjut lagi, bahas lebih jauh contoh-contoh yang ada di dalam video tadi ya. Hope you've Ada enjoyed beberapa it and yang you've learned. belum Miss bahas. Now let's take a look at these words, the common words with silent B. Tadi sudah dibahas nih, bomb bacanya. Nah ini tadi yang Miss bilang, IPA symbols-nya. Miss pernah bilang kemarin ya, IPA itu singkatan dari
International, bukan IPA, ilmu pengetahuan alam ya. International Phonetics Alphabets. Kalau yang dibilang phonetics itu bunyi, alphabets itu huruf. Jadi simbol-simbol bunyi huruf yang berlaku secara internasional. Jadi seluruh dunia nih sama simbolnya seperti ini kalau dalam bahasa Inggris. Ya, IPA symbols ini yang bisa kita temukan dalam kamus. Kalau kalian di rumah punya kamus buku, bisa dicek tuh ya, dibuka kamusnya. Ada tulisan yang keriting-keriting, lewat sebentar. Ada tulisan yang keriting-keriting kayak gini nih, ini tulisannya namanya IPA symbols. IPA symbols itu mewakili cara pengucapannya. How to pronounce the words in the dictionary. Kalau kamus zaman sekarang kan tadi Miss bilang ya, ada lambang speakernya, namanya audio dictionary. Kamus yang ada audionya. Kalian tinggal klik aja lambang speakernya, kedengeran cara pengucapannya. Tinggal ngikutin. Kayak kalau kalian pakai Google Translate atau Google Pronunciation tuh ada tuh. Kalau punyanya di rumah kamu seperti ini, bingung nih. Aduh, gimana ya cara pengucapannya nih? Kalian lihat IPA symbols-nya. Karena tulisannya seperti ini, bacanya pun seperti ini. Beda dengan spelling. Ini spelling ya, tulisannya. Kalau dalam bahasa Inggris, spelling itu pengucapannya nggak pernah sama dengan penulisannya. Jadi kalau yang ini kita baca seperti penulisannya, nanti bacanya jadi climb. Padahal harusnya climb. Yang ini bacanya com, harusnya comb. Jadi diingat ya, kalau bahasa Inggris itu pengucapannya nggak pernah sama dengan penulisannya. Jadi harus lihatnya IPA symbols ini, cara pengucapannya. Yes, Andeta, kenapa tunjuk tangan? Enggak, Miss. Tadi Miss pengertian IPA simbol bisa ditulis lagi nggak, Miss? IPA symbols nanti bakal sering kok. Kita nanti latihan silent letters-nya ada banyak, bakal sering diulang-ulang. Oh, nanti kalian ingat sendiri tanpa perlu dicatat. Ya, nggak perlu dihafalin kalau yang itu. Sekedar tahu aja. Karena ini sekedar tahu aja. Karena ini nggak pelajarnya nanti di bangku kuliah kalau kalian ambil jurusan bahasa Inggris ya. Jadi kalian yang seumur kalian hanya kenal aja bunyinya. Jadi kalau simbol-simbolnya sebenarnya nggak perlu tahu, gitu ya. Mencontoh aja. Oke. Nanti kalian pusing kalau harus kebanyakan harus tahu semua terminologi bahasa Inggrisnya. Jadi nanti IPA simbol sekedar tahu ini simbol mewakili bunyi huruf untuk pronunciation dalam bahasa Inggris. Karena tadi seperti Miss bilang, spellingnya nggak pernah sama dengan pronunciation-nya, pengucapannya. Jadi lihatnya yang tulisan yang keriting-keriting ini kalau kalian buka kamus. Penulisannya seperti ini, bacanya sama. Bum, climb, comb, crumb, dumb, thumb. Nah, ini ada lambang apa lagi nih? Sebelumnya kalian udah pernah belajar. TH sound, inilah lambang TH tadi, konsonan TH. Ini ya. Nah, kalau yang seperti huruf V terbalik, ini bunyi A. Kalau ada I, seperti angka 1 Romawi, ini I pendek. Karena ada I yang bunyinya panjang. I bunyi panjang tuh I yang huruf kecil, ditambahin titik 2. I bunyinya panjang. Kalau yang seperti angka Romawi 1, Contoh di kata pencil. Itu ada huruf I-nya nih ya. Pensil tulisannya kan gini bahasa Inggris. Ada huruf I-nya nih. Nah, I-nya ini bunyi I yang pendek. Pencil, bukan pensil. Pencil. Oke, kita lanjut lagi. Oh, belum deh. Kalian latihan dulu baca. Satu-satu. Miss kasih contoh dulu ya. Nanti kalian repeat after me. Diulangi. Oke, the first word, bomb. Repeat after me. Bomb. Bomb. Good. So how do you say this word? Bombing. Bombing. Yes, bombing. B-nya silent. Lupa nih. One more time. How do you say this? Bombing. Bombing. What about this one? Bomber. Bomber. Very good. Betul.
Let's Climb. continue. How do you say Climbing. this word? Climb. Climb. Good. Now, how do you pronounce this word? Kedengeran B-nya nih. Climbing. Well done. How about this word? Climber. Betul. Nah, ini orangnya ya, yang pendaki gunung namanya climber. Orangnya. Oke, kita lanjut lagi. Word number 3, home. Sama-sama yuk. Yes. Siapa yang panggil? Kenapa? Saya Miss, izin Kenapa? keluar Miss, Kenapa? mau pulang Oh, mau pulang. pakai kendaraan. Oh iya, oke. Go ahead. Take care. Mudah-mudahan sampai rumah masih bisa masuk ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi home ada bunyi U-nya. Jadi bukan come, bukan com, tapi home. Sekali lagi yuk. Yes, berarti kalau yang ini bacanya gimana nih? Combing. Well done. I'm combing my hair. Saya sedang menyisir rambut saya. I'm combing. Oh, good. Lanjut lagi. Next word, crumb. Kalau ditambahin akhiran S, bacanya jadi gimana nih? Crumb. Nah, tinggal nambahin S. Crumbs. Crumb artinya remah-remah. Berarti kalau crumbs lebih dari satu pasti ya, remah-remah kan bukan satu butir, ada banyak. Kayak kalau kalian makan putri salju, makan kue nastar, itu merupul. Miss bacanya bilangnya merupul. Remah-remah itu merupul. Rontok semua yang dimakan. Lagi, sekarang word number 5, dumb. Dumb has the same meaning as this one. Apa artinya jadinya nih? Dumb. Artinya stupid. Artinya apa? Bodoh. Sama nih. Dumb artinya sama dengan stupid. Good. Sekarang kita, tapi bukan dipakai buat ngata-ngatain ya. Miss, Yes. kan juga ada Miss lagunya Miss. Apa? Aku Dam dudi dam. Bukan. Oke, oh ada Fatih barusan. I'm sorry, sebentar dikasih nomor dulu ya. Tadi Sofia duluan. Sofia is number. Oh, Miss nggak tahu lagu itu ya. Ada Miss. Ada ya. Sofia number 16. Cari muncul dulu. Kirain yang dam dudi dam. Bentar, ada Fatih 17. Ya, dudi dam dudi dam gitu kali ya. Oke, Idlan tadi number 15. Alvin nggak ada yang Ya. bisa. Oh, izin nggak masuk dia, lagi keluar kota. Oke, yang terakhir, thumb. Sama-sama, ujung lidahnya keluar dulu. Thumb. Yes, thumb. Go, sudah pinter. TH sound-nya. Kalau kalian mau muji orang nih, biasanya kalau umpama ya, bilang pinter banget. Nah, kasih jempol 2. Jadi kalau memuji, bilangnya 2 thumbs up. Jempolnya naik 2. 2 thumbs up. Nah, pinter banget, cakep banget. Jempolnya naik 2. Bahasa Inggrisnya 2 thumbs up. Oke, kita lanjut. Sekarang ke sini. Exception. Tadi dibilang ada exception, pengecualian. Biasa kalau dalam bahasa Inggris udah dikasih nih aturannya, tapi masih dilanggar aja nih aturannya, nggak diikutin. Namanya exception, pengecualian. Di 3 kata ini. Tadi kan aturannya itu kalau diakhiri dengan M dan B. Ya.
B-nya silent, nggak bunyi. Jadi yang bunyi M-nya doang. Ini B-nya, M-nya nggak ada, cuma ada B doang nih. Di tengah-tengah juga ini ada M sama B di tengah-tengah. Mengikuti tetap aturan silent B. Nah, ini yang kata yang pertama, kesalahan paling sering dilakukan orang Indonesia. Mereka bilangnya debt. Nah, contoh penagih hutang, debt collector, harusnya bacanya debt collector. Yang dibaca, yang dibunyiin itu huruf T-nya, ya, debt collector. Bunyinya T doang, B-nya silent. Penagih hutang, jadi nggak boleh lagi bilangnya debt collector, tapi debt collector. Sama-sama yuk, debt. 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 Okay, repeat after me. Debt collector. Debt Collector. Good, pinter. Akhiran OR bunyinya di belakang. Jadi nggak pernah bunyi OR. Bukan kolektor, tapi collector. Oke, lanjut lagi. Ada nih sama. Sering juga bilangnya doubt. Padahal harusnya yang bunyi T-nya. B-nya silent. Doubt. Doubt di sini artinya ragu. Ragu-ragu, keraguan, doubt. Debt belum dikasih tahu artinya ya. Debt artinya hutang. Berarti kalau debt collector. Penagih hutang. Iya, debt artinya hutang. Lupa dibilangin. Nah, yang terakhir, plumber. Kira-kira ada yang tahu nggak ya plumber apa pekerjaannya? Miss kasih contoh. Apa tadi? Oh, sebentar. Atala, yes, Tala, Pekerja kenapa? pipa. Oh, yes, betul. Tukang pipa, betul, Tala. Great Miss. job. Kenapa? Dulu kan aku kan main game tuh. Terus ada role kayak plumber. Oh, B-nya silent. Ayo, Plumber. Plumber. Aku dulu panggilnya plumber, Miss. Oh iya, dulu kan belum tahu Mario Bros ya. Kalau kalian yang suka main games Mario Bros namanya. Mario Bros. Mario Bros. Nah, jadi bersaudara Mario dan Luigi. Yes, kenapa? Arti yang doubt itu apa ya, Miss? Tadi udah dikasih tahu doubt ya artinya apa ya? Nggak denger ya berarti. Kok sama? Sebentar. Tadi yang tunjuk tangan Harun. Yes, Harun. Kenapa? Luigi itu kan nama temannya McQueen. Oh, masa? Kalau Luigi Apa artinya nomor 2, Miss? saudaranya Mario. Sebentar ya, Andeta. Tadi udah Miss terangin soalnya. Andeta kemana nggak dengerin? Udah dijelasin tadi. Siapa yang bisa kasih tahu Andeta? Doubt tadi artinya apa? Aku Yes, apa, Tala? kebingungan. Ragu-ragu. Tuh dia temennya pada tahu. Ayo, Andeta kemana tadi diterangin? Didengerin ya. Jangan fokus sama yang lain. Fokus sama pelajarannya. Nah, kalau kalian mau tahu plumber itu apa? Plumber itu tukang pipa yang ngebenerin pipa bocor, pipa mampet, WC mampet. Nah, contohnya kalau yang suka main games, ada games namanya Mario Bros. Mario Bros ini singkatan dari brothers, bersaudara. Yang bersaudara siapa? Mario sama Luigi. Nah, nanti kalian cari tahu gamesnya apa. Itu yang disebut dengan plumbers. Bacanya bukan plumber ya, plumber. Nah, pipanya disebut plumbing. Tulisannya plumbing, bacanya bukan plumbing, B-nya silent. Plumbing. Yes. Oke, kita lanjut lagi. Langsung kita latihan. Ya, dimatikan dulu mic-nya. Latihannya yang dipanggil namanya sesuai urutan. Jadi yang belum dipanggil namanya, nggak ikut baca ya. Kasih temannya. Oke, yang pertama, Atala. Oke, go ahead, Atala. 2 people were killed by a suicide bomber. Yes, bombernya betul.
Two people were, ini bacanya were. Kalau where itu kata tanya, di mana? Were killed, bacanya betul killed, bukan killed, by a suicide Killer. bomber. Chiver. Kalau suicide itu artinya bunuh diri. Berarti a suicide bomber, pengebom, bunuh diri. Tahu ya? Yang meledakkan bom, bomnya ditempel di badannya, terus dia pergi di keramaian diledakin. Pahlawan Indonesia, Miss, yang yang peluk bom, dia bikin jauh, jadinya orang-orang yang di dekat situ enggak, tapi dia mati. Miss lupa, kalau nggak salah namanya pahlawan Daan Mogot ya namanya. Di Jakarta ada jalan Daan Mogot ya, itu nama pahlawan itu Daan Mogot. Pahlawan Kota Tangerang. Seingat Miss ya. Nanti coba kalian cari tahu, benar nggak Miss bilangnya Daan Mogot itu pahlawan dari Tangerang. Aku Dia memang pernah lihat di YouTube. Meledakkan bom, gudang bom ya, gudang bom punya Jepang apa punya Belanda, Miss lupa gitu. Dia pahlawan nasional. Oke, kalau yang untuk membela negara boleh, karena bukan untuk menyakiti orang lain ya. Boleh itu kalau itu membela negara. Jadi matinya jadi jadi pahlawan. Kalau seperti pengebom di Bali itu ya, bom di kedutaan Australia, itu bukannya membela negara, bukan membela agama itu ya, malah nanti masuk neraka karena bunuh diri. Bunuh diri nggak bisa masuk surga nanti ya. Karena udah membunuh, menyakiti diri sendiri, membunuh orang lain juga. Nggak boleh ya. Oke, kita lanjut lagi. Kenapa? Buang, aku lihat katanya di berita orang bule tuh bawa motor, Miss, di Bali. Kenapa bawa Ke motor? air. Gak tahu tuh. Motor yang bukan bawa bom ya. Oke, kita lanjut lagi. Sentence number 2 untuk Ari. Iya, Ari yang baca. Ini negara, the US. Ya, go ahead, Ari. The US was Betul, was sudah betul. Was the first country to have the atom bomb. Yes, one more time, dilancarin. Sudah betul. The US was the first country yes to have the atom bomb. Yes, that's it. The US, negara apa ya? The US? Amerika Serikat. Amerika Serikat. Bunyi bomnya kok telat ya? Yes, betul. Amerika, sebentar kepencet. Amerika Serikat. The US was the first country, adalah negara pertama to have, mempunyai atom bomb, bom atom. Siapa yang tahu bom atom diledakkan di mana pertama kali? Atta. Di mana Atala? Hiroshima, Nagasaki. Hiroshima, Nagasaki. Iya. Kalau sampai batuk. Betul, Hiroshima, Nagasaki. Biasanya bukannya ditulisnya USA, Miss. Bisa disingkat jadi US aja. Yang penting ada the-nya di depan. Harus ada the-nya. The US atau the USA. Ada the-nya ya. Oke, great job. Sekarang kita lanjut. After Ari, gilirannya Harun. Ya, Harun, read the sentence, please. I hate climbing ladders. Yes, well done. Climbingnya betul. I hate climbing ladders. Ladders ini tangga yang seperti ini. Karena beda, kalau tangga yang dalam rumah, itu namanya stairs. Kalau kalian yang punya rumah 2 lantai, rumahnya bertingkat, ada tangganya di dalam, namanya stairs. Tapi kalau tangga yang seperti yang ini ya, tangga yang dari bambu atau yang dari besi, untuk benerin genteng, atau periksa toren air, atau untuk bersihin AC, nah disebutnya ladder. Ladder juga bentuk jamak, karena kan tangganya lebih dari 1, ladders.
Ada satu Miss lagi. izin ke kamar mandi ya. Oh yes, boleh, silakan. Ada satu lagi nih tangga yang kalau kalian pernah perhatiin tukang bersihin AC. Tangganya nih tangga lipat ya. Kalau kita nyebutnya tangga lipat karena memang dilipat tangganya. Yes. Tangganya, minta salah kurang. Tangga lipat. Oh, mana tadi ya? Gini. Nah, ini namanya step ladders. Step ladders. Kalau tangga yang seperti ini nih, yang ini, mana tadi? Nah, yang ini namanya ladders. Tapi kalau yang tangga lipat disebutnya step ladders. Oke, kita lanjut sebentar. Next sentence untuk Zizi. Ya, Zizi, read the sentence please. We're going climbing in Scotland next week. Oke, sekarang ini bacanya we're. Singkatan dari we are disingkat jadi we're. Climbingnya udah betul. Negaranya bacanya Scotland next weekend. Sekali lagi. We're going climbing in Scotland next weekend. Yes, that's it. Great job. Scotland, kita nyebutnya Skotlandia. Scotland is part of the UK. Ini bagian dari the UK. Siapa yang tahu UK singkatan dari? United Kingdom. Kingdom. Yes, kalau kita nyebutnya negara Inggris penyebutannya ada the UK, ada lagi Great Britain. Nanti Miss terangin dulu sekilas ya perbedaannya apa. United Kingdom, kingdom itu kerajaan. Jadi kerajaan yang bersatu. Memang Inggris itu dulu dibentuk dari kerajaan England, kerajaan Wales, kerajaan Scotland. Nah, kemudian ditambah lagi, ini namanya United Kingdom 3 ini. Ditambah lagi nanti dengan satu lagi, ditaruh di bawah ya. Northern Ireland, Irlandia Utara. Kalau sama Irlandia Utara, ini bentar ya, Miss tulis dulu angkanya. Nah, kalau digabung dengan Northern Ireland, namanya disebut Great Britain. Kita nyebutnya Inggris Raya. Inggris Raya itu 4 ini. Kalau United Kingdom hanya ini aja. Nah, oke, kita lanjut lagi. Gilirannya after Zizi, Kia. Yuk, Kia, dibaca kalimatnya Kia. She comb her hair and put on some lipstick. Ini bacanya her. Yang ini bunyi i-nya nggak ada. Bacanya hair. Her hair. Hati-hati ketuker ya. She comb her hair. One more time, Kia. She comb her hair and betul. on some lipstick. Yes, that's it. She comb her hair and put on, boleh disambung bunyinya. Put on some lipstick. Put on artinya sama dengan wear. Ada yang tahu nggak nih artinya wear? Wear the clothes. Wear the shoes. Memakai. Well done. Betul Sanaya. Memakai lipstick. Jadi dia tadi menyisir rambutnya dan memakai lipstick dan mau jalan-jalan ke mall kayaknya ya. Great job Kia. Lanjut lagi. Sekarang Alea. Yuk, Alea. Your turn. I always carry a
comb Yes. in my handbag. Good job. Nah, sedikit baca handbag itu nggak mirip, nggak kayak penutur asli bahasa Inggris. Because the native English speakers pronounce this word as handbag. Bacanya jadi handbag. Kalau huruf D-nya memang silent. Huruf N-nya berubah bunyi jadi M. Handbag. I always, L-nya nggak bunyi nih. I always carry a comb in my handbag. One more time, Alia. Yuk, biar keren. Sekali lagi, Alia. Alia, baca lagi yuk. I always, Yes, carry a comb in my handbag. Yes, itu dia. So next time, buat semua ya, kalau kalian baca ada kata ini, bacanya jangan handbag, tapi handbag. Handbag. Good job. Kita lanjut lagi. After Alia gilirannya Dimar. Yuk, Dimar, read the sentence, please. He got into that after Yes. he lost his job. Great job. Betul. Nggak ada yang perlu dibetulin. That-nya betul. He got into debt after he lost his job. Dia terbelit hutang setelah kehilangan pekerjaannya. Next sentence is for, let me see, Andeta. Yuk, Andeta. She managed. Andeta, mic-nya belum on. She managed to pay off her debits in 2 Bukan years. debits, nggak ada i-nya. Debts. Debts. Ayo, Debt. B-nya silent. B-nya silent. Nah, good. Sekali lagi. She managed. She managed. She managed. Oh, pelan-pelan dulu. Hang on. She managed. She managed to pay off her debts in 2 years. Yes, that's it. Baru betul. She managed to pay off. Disambung bacanya pay off. Pay off. Kalau pay artinya membayar. Pay off artinya melunasi. Beda sedikit artinya ya. Sama-sama bayar tapi sampai lunas utangnya. She managed to pay off her debts in 2 years. Dia berhasil melunasi hutang-hutangnya dalam 2 tahun. Jadi utangnya jangan lama-lama ya, biar nggak banyak bunganya. Oke, lanjut lagi. Pay off her debts in 2 years. After Andeta gilirannya. Sebentar, number. Oke, Naya. Go ahead, Naya. Doubt. There's no doubt that you will win. Sekali lagi. One more time. There's no doubt There's no doubt that you will win. Yes. Hanya tinggal dilancarin aja kok. Pronunciation-nya udah betul. Nah, perhatikan. Kita mulai menyambung bunyi nih. Jadi ada bunyi T-nya ada 2 nih sebenarnya. Ini ya. Salah. Ininya. Oke. Ada bunyi T-nya 2. Kita bacanya sekali aja supaya nyambung. There's no doubt that you will win. Nah, jadi dideketin nih bunyi huruf T-nya. Jangan kejauhan jedanya. Tidak ada. There is artinya ada. Ada no, tidak. Berarti there's no artinya tidak ada. Keraguan, kamu akan menang. Contoh, kalau kalian main Kahoot. Siapa yang paling sering juara 1 ya? Oh, ini nggak tentu ya. Kadang-kadang Idlan, kadang-kadang Kauka. Suka ganti-ganti. Kadang-kadang Zidan. Jadi kalau umpama yang sering, contoh umpama Miss ambil contoh Kauka umpama. Kauka sering banget nih kalau main Kahoot juara 1.
Jadi teman-teman yang lain udah bilang there's no doubt that Kau will win this quiz. Karena udah keseringan menang. Udah nggak ada keraguan lagi. Oke, lanjut. After Naya, Nala sekarang. Shanala. Belum nyampe deh, belum pulang ya? Belum balik. Oh, belum balik. Oke, kalau gitu kita ke sebentar. Oke, number 11. Abad. Yuk, Abad. Read the sentence, please. She began. She began to do Uh-huh. everything she Every- said. Everything. Bacanya Everything. everything. Everything she said. Ini bacanya she said. Sekali lagi. She began, She to began doubt. To do everything. Bacanya every. Everything Uh-huh. she said. Yes, she said. She began. Began artinya sama dengan begin. Mulai. Begin artinya sama dengan start. She began to doubt. Dia mulai meragukan everything she said. Semua yang dia ucapkan. Mungkin karena keseringan bohong kali ya. Jadi udah nggak dipercaya lagi. Nah, ini kesalahan masih sering Miss dengar nih ya. Oh, terus saya pakai ini aja deh. Sebentar. Salah. Nah, kalau yang ini bacanya say, kalau yang ini bacanya beda lagi nih. Ini say, yang ini says. Yang ini bacanya tadi sama dengan kayak pengucapan sedih. Nah, say, says, said. Sama-sama yuk, repeat after me. Say, says, said. Good. Jangan dilupain cara bacanya. Say, says, said. Oke, lanjut lagi. After, sekarang gilirannya number 12. Hang on. Zidan. Kerjanya kau kan? Yes, betul. Yuk, Zidan. Kerjanya kau. Terus kata di Yuk, kita nggak kerja Zidan. setengah hari. Zidan. Yeah. Oke, read the sentence please. Disambung bunyinya. What a What a dumb idea. idea. One more time. What a dumb idea. What a dumb idea. Yes, itu dia. Well done. Jadi idenya buruk ya. Idea ini artinya ide. Idenya jelek banget. Jadi saking keselnya, idenya jelek bener, bilangnya what a dumb idea. Idenya bodoh banget sih. Nah, saking jeleknya. Udah kesel nih, ngasih idenya jelek melulu. Oke, kita lanjut lagi. After Zidan, gilirannya Kaba. Don't say anything. Yeah. Don't say anything, just play dumb. Yes, betul. Don't say anything, just play dumb. Just play dumb tuh pura-pura bego aja. Contoh kalau umpama kalian nih sama saudara ya, sama kakak atau sama adik, nakal nih di rumah, terus kalian bersekongkol supaya nggak dimarahin sama mama di rumah. Kaba punya adik nggak di rumah? Enggak. Oh enggak? Kaba punya kakak? Anak tunggal? Oh punya kakak, oke. Ceritanya Tapi lagi mondok. Oh, lagi mondok. Ceritanya kakaknya lagi pulang ke rumah nih. Terus sama Kaba bersekongkol. Habis mecahin piring umpama. Biar nggak dimarahin sama bunda di rumah. Jangan bilang-bilang ya. Nah ini dia. Don't say anything. Jangan bilang-bilang ya. Just play dumb. Pura-pura bego aja. Ntar kalau ditanya sama bunda. Siapa yang pecahin piring? Jangan bilang-bilang. Pura-pura bego aja. Nah itu dia. Kalau kalian bersekongkol, kalimat bahasa Inggrisnya ini. Jangan bilang-bilang, pura-pura bego aja. Oke, lanjut lagi. After Kaba, giliran Tama.
Ya, Tama. Read the sentence, please. Mana Tama? Tama. Mic-nya lupa belum on, Tama. Tama. Are you falling asleep? Jangan-jangan ketiduran nih Tama nih ya. Idlan. Tuh, Idlan terputus belum balik-balik nih. Idlan. Iya, Idlan nggak ada. Oke, kalau gitu Sofia. Sofia. There's something wrong. Ada dua kata yang silent letter. Yuk, Sofia. There's something wrong. Why? With, bacanya. With the plumbing. Yes, plumbing. Betul. Yang yakin sekarang bacanya dilancarin. There's something wrong with the plumbing. There's something wrong with the plumbing. Yes, that's it. Well done. There's something wrong with the plumbing. Ada yang nggak beres nih sama pipanya. Contoh di gambar. Ada yang mampet nih. Pipanya dibuka. Good job. Oke, kita lanjut lagi. After Sofia, gilirannya Fatih. When is mana Fatih? Fatih. When is the plumber coming to repair the pipe? Awesome work. Betul. Well done. When is, bacanya boleh disambung. When is the plumber coming to repair the pipe? Kapan tukang pipanya datang nih buat benerin pipanya? Pipanya bocor. Great job, Fatih. Lanjut lagi sekarang. Miss balik dulu ke Naya. Tadi Naya baru masuk ya? Nala. Salah sebut itu ya. Nala baru masuk. Nala. Ya, Miss. Ya, dibaca kalimatnya Naya. Nala. The floor was covered. Yes, well done. The floor was covered with cookie crumbs. Lantainya ditutupi oleh remah-remah dari kue kering. Cookie kue kering, jadi makannya tuh berantakan kemana-mana. Alright, lanjut lagi. Sekarang kita tadi habis Fatih ya. Habis Fatih gilirannya. Sanaya. Yuk, Sanaya. Ya, Miss. Dibaca kalimatnya. He hit his thumb with the hammer. Well done. He hit his thumb with the hammer. Jadi lagi mau makuin palu, nggak sengaja jempolnya kegetok palu. Good job. Udah pada pinter nih. Silent B-nya. Tapi suka kepleset kalau silent B-nya ditambahin akhiran ing. Contoh, di kata plumbing. Masih kedengaran bacanya plumbing. Atau climbing, jadi climbing. Oke, kita sekarang, kita main quiz dulu ya. Nah, kita tebak-tebakan nih. Tunggu dulu. Kita ke yang ini deh. Ini Miss kasih linknya. Kita kerjain bareng-bareng ya. Kita main. Salah. Can you see what's on the screen? Sudah kelihatan yang di layar? Sudah. Linknya dibagikan di chat Zoom ya. Kita kerjain bareng-bareng. Nah, untuk latihan pertama, perintahnya circle the silent B in each word. Karena nggak bisa dilingkarin, cuma diklik aja silent B-nya yang mana nih? Miss, Yes, kenapa Nala?
Dikerjainnya bisa nanti nggak, Miss? Boleh. Nala masih di jalan? Iya, masih pakai Oke, boleh. Ya, yang di rumah bisa langsung dikerjain ya. Jadi diklik aja B-nya di mana nih yang silent B? Lamp. Berarti B-nya di belakang. Bomb. B-nya di belakang. Kalau doubt, B-nya yang diklik. Awas salah klik. Tinggal diklik aja ya B-nya yang silent. Oke, kalah. Yes, kenapa? Miss, Mm-mm. Andeta mau nanya, ini Kenapa? kuisnya kita kerjain di mana, Miss? Andeta nggak nemuin. Di chat Zoom, linknya ada di chat Zoom. Thanks, Miss. Oke, tadi udah dibilangin linknya ada di chat Zoom. Ya, sekarang latihan kedua tinggal dicocokin. Kosakata yang di sebelah kiri dicocokkan dengan gambarnya. Tadi udah tahu nih kalau climb itu memanjat. Nah, tinggal tarik garisnya aja. Ada bomb, tinggal tarik garisnya. Ada crumb, remah-remah. Nah, ada thumb. Sisanya cari sendiri pasangannya. Miss, aku nggak bisa narik. Masa? Nariknya pas di kata, di tengah-tengah kata, jangan kelewatan. Kalau kelewatan nggak ketarik garis. Nah, pas di kata tuh kelihatan tuh. Ditiban kata. Miss, Yes. aku Kenapa? tapi beda sama itu. Habis itu beda, Miss. Masa beda? Apanya yang beda latihannya? Emang linknya beda? Yang di bawahnya. Yang di bawahnya? Kenapa bawahnya? Oh, ada ini. Ya, kita belum kelar kan? Latihannya dulu yang ini. Semua sama, ada halaman keduanya. Lanjut lagi yang sudah latihan kedua, latihan ketiga. Sekarang kalian tentukan, does the word have a silent B? Apakah tiap kata ini yang mana ada silent B-nya? Kalau ada silent B-nya, kasih diklik ya. Contoh, plumber silent B. Kita klik. Nah, kalau bukan silent B, jangan diklik. Contoh lagi silent B. Doubt. Tadi udah belajar. Dumb. Sudah. Yang lain, ada nggak silent B-nya lagi nih? Dicari lagi, yuk. Yang bukan silent B, jangan diklik. Nah, satu lagi, climb. Kalian buat kalimat. Tadi kalimatnya contoh seperti yang dari slide tadi ya. Tadi kan latihannya, mic-nya dimatikan ya. Nggak kedengeran Miss ngomongnya nih. Tadi contoh latihan kalian baca ada kata climb. Yang baca tadi Harun ya kalau nggak salah. I hate climbing ladders. Pakai kata yang pakai kalimat yang tadi kalian baca aja tuh. I hate climbing ladders. Jangan lupa kasih titik. Yang doubt tadi ada juga di latihan bacanya. There's tadi yang baca Naya. There's no doubt that you will win. Jangan lupa titiknya. Nah, 3 kata ini kan nggak ada tadi di contoh nih. Kita kasih contoh limb. Limb itu alat, kalau di gambar ini limb itu alat gerak ya. Manusia kan punya 2 alat gerak. Alat gerak atas itu tangan dan lengan. Alat gerak bawah itu kaki. Siapa yang sudah kelatihan ke yang menulis? Miss, kita sebenarnya siap jam berapa sih, Miss? Sebentar lagi mau selesai. Lewat berapa, Miss?
Sebentar lagi mau selesai ini, kita tuntasin latihan. Kalau nggak mau kasih contoh, kalian kerjain sendiri ya. Kalau gitu Miss tuntasin kelasnya. Kalian kerjain sendiri sisanya. Ini Miss lagi kasih contoh cara ngerjainnya. Kalau Andita mau keluar duluan silakan. Tapi tugasnya kumpulin, nanti Miss cek kerjain sendiri ya. Miss nggak kasih contoh. Miss kasih contoh. Yang contoh yang lim ya. Alat gerak bawah. Our lower limb is our legs. Oh, limbnya pakai S bentar. Nah, are our legs. Alat gerak bawah kita adalah kaki. Miss, what does thumb mean? Tomb, bacanya tomb. Tomb itu pemakaman, kuburan. Oh, okay. Okay. Thank you. You're welcome. Tadi numb artinya kebas atau mati rasa. I feel numb on my leg, umpama. Kakiku mati rasa. Ya, contoh berikutnya yang terakhir, tomb. The king was buried in a tomb. Titik. Nah, tinggal salin. The king was buried in a tomb. Sudah? Nah, yang yes, Harun, kenapa? Enggak, kok ada tunjuk tangan soalnya. Kepencet, Miss. Cuman kepencet tadi. Oke. Nah, ini ada tugas. Tugas menggambar. Menggambarnya ada kalimatnya nih. The plumber hit his thumb with a hammer and it went numb. Nggak usah gambar plumbernya. Kalau kalian nggak bisa gambar nih, gambar jempolnya aja. Contoh jempolnya kan tadi dibilang kegetok. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jarinya ada 5. Jempolnya kegetok palu. Hammer ini palu ya. Gambar palunya. Gambar palu gimana nih? Waduh, Miss bingung. Nah, kira-kira palunya kayak gini. Karena kegetok it went numb, mati rasa, cenut-cenut. Nah, kegetok palu. Kalau yang bisa gambar, gambar plumbernya, tukang pipanya boleh. Kalau yang nggak bisa gambar, gambar jempolnya aja. Kayak gitu ya, contohnya. Digambar kalimatnya tapi harus ditulis supaya ketahuan nih maksud gambarnya apa. Got sudah paham tugasnya? Gambar di kertas gambar ya, kertas lembar, kertas HVS boleh, kertas gambar boleh. Ya, yang sudah tinggal klik finish. Pilih yang sebelah kanan. Type your name, ketik namanya, grup levelnya A2, school subject-nya English. My key code yang ini, BFM, SPLAL 5Y. Miss taruh di chat Zoom ya. Nah. Klik send. Nanti ada muncul OK-nya diklik. Kalau nggak ada muncul Miss, OK, kayak gimana ngegambar itunya? nanti gambarnya di terpisah, bukan di sini ya gambarnya. Gambarnya terpisah. Nggak gambar di sini. Ngegambar di kertas, Miss. Betul. Nanti difoto, dikumpulin ke grup. Kalau Naima bisa jawab.
Gambar jempol aja. Tadi kan Miss juga nggak bisa gambar jempol aja sama palu. Kan tadi Bisa dibilang semua. jempolnya cenut-cenut. Bentar, Miss cek siapa yang udah ngumpulin nih. Ada, oke. Amin aja ke Ada channel. Harun. Boleh. Ada Harun, good. Salahnya di mana Harun? Yang di sini pilihannya kali ya. Ada lagi, ini bukan. Ini Miss sendiri. Oke, tadi cara mengumpulkannya kalau bingung, lihat di Google Classroom ya, ada caranya, ada key code-nya, tinggal ikutin aja cara pengumpulannya. Kalau yang menggambar tadi, kirim fotonya ke grup aja. Oke, alhamdulillah, tuntas sudah kelas kita hari ini. Sampai sini sebelum Miss tutup, ada yang mau bertanya dulu nggak nih? Aku kayaknya kemarin pengen nanya, Miss, tapi lupa. Lupa lagi sampai sekarang. Ya, Oke, diingat-ingat ya, nanti kalau ketemu lagi boleh ditanya. Alright, ada lagi? Aku tadi pengen nanya tapi lupa mau nanya apa. Lupa juga, lupa itu menular rupanya ya. Ya, diingat-ingat ya, kalau ada pertanyaan, boleh ditanyain next meeting lagi. Okay, so I think you don't have any questions, so that's the end of today's class. Thanks so much, everyone. I'll see you guys again next week, same time, inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum, Miss.